Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di dalam raudhah min riyadil jannah, di dalam taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian kita mengenai kitabullah, mengenai kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Al-Qur'an Al-Karim menjadi cahaya bagi kita semuanya di dalam kehidupan kita, di alam kubur kita, dan menjadi hujjah lana la hujjah alaina, menjadi penolong bagi kita semuanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Malam ini kita mengaji dan mengkaji di dalam kajian kitab Al-Quran Al-Karim, yaitu mengenai tafsir surat Al-Kahfi, yang mana kita sampai ke ayat ke-9, yang mana ayat ke-9 ini mengenai proses isolasinya Ashabul Kahfi, bagaimana mereka mengasingkan diri mereka, menjaga daripada keimanannya mereka, dan hanya berserah diri dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ulah. Kemudian sebelumnya kita mengaji dan mengkaji tentang apa saja yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Kahfi mempunyai 3 master cerita, memiliki daripada 3 cerita-cerita yang sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama yaitu cerita mengenai Ashabul Kahfi, yang kedua mengenai cerita daripada kisah Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, dan yang ketiga mengenai cerita penguasa yang sangat luar biasa, yaitu cerita mengenai Dzulkarnain. Nah, ini ketiga cerita tersebut dibahas di dalam surat yang Allah turunkan, yaitu surat Al-Kahfi. Sebelumnya kita mengetahui juga bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat peduli akan keislaman umat manusia. Nabi Muhammad SAW bukan serta-merta terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa Islamnya umat, bahwa masuknya seseorang di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, terutama kaum Quraisy, adalah sesuatu yang besar di mata dan juga hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengemukakan rasa kasih sayang yang teramat luar biasa kepada Rasulullah melalui firman-Nya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka jangan sampai engkau, wahai Muhammad, wahai kekasihku, engkau menghancurkan dirimu karena hal-hal yang mana hal berpalingnya mereka daripada akan wahyu yang kami turunkan kepadamu. Dan subhanallah, sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Kahfi ini turun melalui proses pembuktian kenabiannya baginda Rasulullah SAW, yang mana dijawab langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang kafir Quraisy mereka meragukan akan kenabiannya baginda Rasulullah SAW, sehingga bertanya kepada para ahbar, para pendeta-pendeta Yahudi yang berada di kota Madinah, agar menanyakan tentang bagaimana cerita Ashabul Kahfi dan juga mengenai cerita Dzulkarnain. Maka dijawab kedua-duanya oleh baginda Rasulullah SAW, wa sakata anir ruh wa amsaka anir ruh sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan daripada cerita ruh
dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nah, saat ini kita bersama-sama mengaji dan mengkaji tentang bagaimana isolasinya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, mereka adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali saat ini khususnya di Jazirah Arab ada beberapa tempat yang mereka jadikan tempat tersebut bahwa diyakini sebagai tempatnya Ashabul Kahfi. Di antara tempat-tempat yang diyakini oleh sebagai gua Ashabul Kahfi, yang pertama berada di Efesus, Turki. Yang kedua berada di Jabal Qasiyun di Suriah. Yang ketiga yaitu yang berada di Abu Alanda, Yordania, Kahfu Ashabil Kahfi. Nah, ini ketiga tempat tersebut diklaim sebagai guanya Ashabul Kahfi, akan tetapi yang paling kuat dikatakan riwayatnya adalah di Jordania, di Abu Alanda, dan kami akan sebutkan beberapa sebab-sebabnya. Nah, mari kita mengaji dan mengkaji masuk ke dalam bagaimana isolasi Ashabul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ketika mereka Ashabul Kahfi, para pemuda tersebut, mereka menuju ke gua. Ini ada singkat cerita, rangkuman mengenai cerita Ashabul Kahfi, bahwa ada seorang penguasa, yang mana penguasa ini dinamakan dengan nama Dicyanus, adalah penguasa yang zalim, penguasa yang mana memerintahkan untuk menyembah terhadap berhala dan memberikan korban hewan dan lain sebagainya terhadap dewa-dewa, maupun dia beragama terhadap agama Romawi kuno. Dan dia menghampiri salah satu tempat, yang mana tempat tersebut merupakan tempat daripada Ashabul Kahfi, yaitu Madinah, kota daripada kota Ashabul Kahfi. Raja Dicyanus ini, ia sanggup membunuh terhadap orang-orang yang tidak mengikuti akan perintahnya. Sampai kabar tersebut tersiar dan sampai ke kuping telinga para pemuda tersebut. Hingga pemuda ini sangat merasa sedih luar biasa. Dan juga akhirnya Raja Dicyanus ini mengetahui akan keimanan Ashabul Kahfi, yang mana mereka ini hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dihadapkan di hadapan raja dan diperintahkan untuk menyembah daripada sembahan raja tersebut, yaitu berhala, mereka teguh dengan keimanannya. Bahkan nanti kita akan bacakan ayat yang mana ayat tersebut merupakan ungkapan daripada para Ashabul Kahfi ini ketika menyampaikan akan keimanannya mereka, akan keteguhan keimanannya mereka di hadapan raja. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Maka Raja Dicyanus mengatakan, "Hei para pemuda, engkau ini adalah pemuda-pemuda yang baru tumbuh, pemuda-pemuda yang masih muda luar biasa." Dan subhanallah, sebagian daripada pemuda tersebut merupakan orang-orang bangsawan. Akhirnya Raja Dicyanus ini memberikan takhir, menunda daripada siksaan bagi mereka sampai besok. Dan ketika malam hari tiba, mereka pun kabur, mereka pun pergi dan melewati satu tempat, yang mana tempat tersebut ada seorang petani, dan petani ini memiliki anjing, yang mana anjing tersebut bernama Kitmir, yang tersohor menjadi anjingnya Ashabul Kahfi. Ketika
pagi, maka mereka bersama-sama petani tersebut pergi ke gua tersebut. Dan Raja Dekianus karena tidak terima dengan kaburnya para pemuda tersebut, ia mengikuti, bahkan menyuruh bala tentara, menyuruh rakyat yang mengikuti keimanan raja ini untuk mencari daripada pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke satu gua, yang mana gua tersebut mereka tinggali dan mereka huni, dan di situ mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bala tentara dan beberapa rakyat ini yang ikut mencari daripada pemuda tersebut menjadi takut dan tidak berani untuk masuk ke dalam gua itu, sehingga Raja Dekianus memerintahkan untuk menutup daripada gua tersebut. Akhirnya mereka tutup gua tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan cerita mereka, dan Allah sebut mereka sebagai Ashabul Kahfi, sebagai para penghuni gua. Dan subhanallah, cerita Ashabul Kahfi ini bukan hanya di dalam Al-Quran. Banyak ahlul Injil juga menceritakan daripada cerita Ashabul Kahfi ini. Mereka sebut sebagai the seven sleepers, ketujuh orang yang tidur. Id awal fityatu ilal kahfi. Nah, ketika para pemuda ini sampai ke gua, apa ucapan mereka pertama kali? Ucapan mereka adalah doa. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu Rabbana atina min ladunka. Ya Allah, berikan kami daripada sisimu rahmat, kasih sayang kepada kami ya Allah. Wahayyi wa aslih, dan perbaikilah min amrina, dari perkara kami ini ya Allah, rasyada, hidayah darimu, petunjuk darimu ya Allah. Berikan terhadap perkara yang kami hadapi ini akan petunjuk darimu ya Allah. Sehingga Allah berikan petunjuk khusus terhadap keimanannya mereka, dan Allah jadikan mereka petunjuk daripada petunjuk-petunjuk keajaibannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kemudian kami pukulkan ke telinga mereka. Anamnahum, kami tidurkan mereka. Dan subhanallah, ini merupakan ilmu samawi, ilmu yang berasal dari langit, ilmu yang mana ilmu ini tidak ada tandingannya. Maka ada salah satu istiarah. Kalau orang tidur itu biasanya mata yang terpejam. Tapi Al-Quran di sini menyatakan bahwa fadharabna ala adhanihim, dan kami tutup telinga mereka. Kami tutup telinga mereka. Ternyata orang tidur itu bukan mata yang terpejam, akan tetapi telinga yang tertutup. Makanya orang kalau tidur, biasanya orang kalau ada orang tidur disuruh diam. Bukan disuruh apa? Kalau ente mau joget-joget juga depan orang tidur, dia nggak bakalan bangun. Tapi subhanallah, ketika ente bersuara, maka takutnya orang ini bangun. Fadharabna ala adhanihim, yang membuktikan daripada ilmu Al-Quran yang sangat erat dengan ilmu sains, bahkan melebihi daripada ilmu sains, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sumber daripada sumber ilmu Al-Quran, para ahli medis menyebutkan bahwa seseorang ketika tidurnya sangat lelap, maka tertutup daripada telinganya, nggak bisa dengar suara apa-apa. Dia nggak sadar bahwa ada orang gimana dan lain sebagainya. Dan ini adalah kekuasaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya. Fil kahfi sinina adada, dan kami tutup telinga mereka di dalam gua sinina adada, bertahun-tahun lamanya. Summa ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Lina alama, agar kami mengetahui ayyul hizbaini ahsa bima labithu amada, antara dua kelompok mana yang lebih tangguh, mana yang lebih luar biasa ketika mereka dapat menghitung berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua tersebut.
dikatakan bahwa al-fariqain ini, dua kelompok ini adalah Ashabul Kahfi dan juga kelompok orang yang berhadapan dengan Ashabul Kahfi nanti, yang kaum yang Allah temukan dengan Ashabul Kahfi setelah tidur selama 309 tahun. Tapi sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dua kelompok ini adalah mereka di antara Ashabul Kahfi yang bilang bahwa kita tidur di gua ini selama setengah hari. Ada yang ngomong bahwa kita tidur selama sehari. Nah, ini adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ayat berikutnya, nahnu, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum bil haqq, kabar berita tentang mereka dengan benar. Dan subhanallah, kita akan menjumpai daripada mukjizat-mukjizat, kebenaran-kebenaran yang Allah utarakan di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa melalui lisan wahyu Nabi Muhammad SAW. Innahum fityatun amanu birabbihim. Sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhannya mereka. Mereka hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan sindiran bahwa Ashabul Kahfi adalah orang pengikut Injil yang benar-benar mereka beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka keyakinan akan kebesaran, akan kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rabatna ala qulubihim, kemudian kami kuatkan hati mereka. Idz qamu, ketika mereka berdiri, ketika mereka di hadapan sang raja Dicyanus. Ketika itu mereka diperintahkan untuk menyembah terhadap berhala. Mereka katakan, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'wa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Tuhan kami adalah Tuhan pemilik seluruh langit dan bumi. Lan nad'wa min dunihi ilaha, kami tidak akan menyembah kepada selainnya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Laqad qulna idzan syatata, seandainya kami mengatakan bahwa kami beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh omongan kami ini telah melampaui daripada keimanan, telah melampaui daripada batas. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Ketika mereka sudah keluar dari hadapan raja, yang ketika itu mereka dihadapkan layaknya sidang, maka ketika mereka keluar, mereka sampaikan antar mereka, haula'i qaumuna, bahwa mereka kaum-kaum kita, ittakhadhu min dunihi alihah, mereka telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tuhan-tuhan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, apakah seandainya mereka mendatangkan dalil yang kuat, dalil yang jelas. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang paling zalim? Orang yang paling zalim itu adalah orang yang telah membohongi atas Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kebohongan di atas kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan sebagian daripada pemuda ini mengatakan terhadap pemuda yang lainnya, wa idzi tazaltumuhum, dan seandainya kalian meninggalkan kaum kalian, wa ma ya'buduna illallah, dan terhadap apa yang mereka sembah kepada selain Allah, fa'wu ilal kahfi, maka berlindunglah kita, berlindunglah kalian ke gua. Yang syurlakum rabbukum min rahmatihi,
Allah berikan akan rahmat dari sisinya. Wa yuhayyi lakum min amrikum min mirfaqa. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan dan Allah Subhanahu wa taala benahi dari segala urusan kalian dengan kelembutan-kelembutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan sediakan kepada kalian baik makanan, minuman dan lain sebagainya. Kemudian di ayat berikutnya tentang khitab, tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad, kepada kita tentang letak geografis gua Ashabul Kahfi. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamin wa idza gharabat taqriduhum datas shimali wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan Allah sampaikan tentang letak geografis petunjuk-petunjuk daripada gua Ashabul Kahfi. Wa tarasyamsa idza tala'at, dan engkau akan melihat matahari terbit dari sebelah kanan. Tazawaru an kahfihim, itu agak condong, agak nggak langsung matahari tersebut. Sinarnya Allah berikan sinar yang mana menjadikan gua tersebut suhu temperaturnya itu sangat baik. Bahkan ventilasi udara yang Allah jadikan di dalam gua tersebut ventilasi yang sangat luar biasa, yang menjaga udara tersebut, menjaga penghuni-penghuninya ataupun Ashabul Kahfi tetap hidup selama ratusan tahun. Subhanallah. Maka gua yang mereka pilih itu memiliki salah satu keunikan yang sangat luar biasa, yaitu matahari bisa menghindar dengan sendirinya berkat daripada keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Tamilu an kahfihim. Jadi kalau kita lihat wa idza gharabat, dan kalau matahari terbenam, taqriduhum dzatas shimal. Nah, ini posisi matahari juga enggak langsung menyinari, enggak langsung memberikan sinar, tapi tab'ud syuayyah, agak menjauh sedikit. Fala tusibuhum albattah, maka matahari ini tidak memberikan panas yang sangat luar biasa kepada mereka. Wahum fi fajwatin minhu, dan mereka berada di dalam tengah gua, di lubang gua tersebut. Diceritakan bahwa gua tersebut ketika ditutup itu gua memiliki celah. Nah, ini celahnya yang memuat daripada 7 orang tersebut. Dzalika min ayatillah, ini merupakan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Al-Kahf, Ashabul Kahfi, guanya Ashabul Kahfi ini kalau malam itu menghadap ke arah mustaqbil Banatun Ash, menghadap ke arah rasi biduk. Kalau ada kita mengetahui ilmu perbintangan, astronomi dan lain sebagainya, kita mengetahui bahwa guanya Ashabul Kahfi ini masuk kategori gua yang sangat luar biasa, yang mana gua tersebut menghadap ke arah selatan. Jadi kalau orang ke guanya Ashabul Kahfi, ini guanya di depan. Ketika kita menghadap ke gua, maka matahari terbit dari sebelah kanan dan terbenam di sebelah kiri. Nah, ini petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dzalika min ayatillah. Dan ini semuanya merupakan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. May yahdillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, maka dia adalah orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajidalahu waliyyan mursyida, maka dia tidak akan dapat menjumpai seseorang yang dapat memberikan petunjuk kebenaran kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan subhanallah, Ibn Abbas mengatakan, qala Ibn Abbas, law anna syams tatlu alaihim la ahraqathum. Kalau seandainya matahari itu langsung menyinari mereka, maka akan membakar tubuh mereka. Tapi subhanallah, Allah punya aturan yang sangat luar biasa kepada Ashabul Kahfi ini. Wa tahsibuhum aiqadan wa hum ruqud. Dan di ayat berikutnya Allah sampaikan kepada kita, engkau wahai mukhatab, wahai yang diajak bicara, kalau seandainya kau melihat ke Ashabul Kahfi pada waktu itu, kau akan mengira mereka ini orang-orang yang terbangun, aiqad, terbangun, muntabihin, li'anna ayunahum munfatihah, karena mata mereka ketika tidur ini dalam keadaan terbelalak. Ashabul Kahfi ini ketika Allah tidurkan, makanya Allah Subhanahu wa taala bilang Allah tidurkan, Allah tutup telinganya, tapi mata mereka Allah buka. Dan ini subhanallah menjadikan aliran darah mereka tetap jalan. Dan Allah tidurkan mereka selama 300 tahun. Wahum rugud. Padahal mereka dalam keadaan itu mereka tidur. Subhanallah. Dan juga ada satu kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Dan kami bolak-balikan badannya mereka ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Mereka dalam keadaan tidur itu Allah putarkan badan mereka, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Dikatakan bahwa perputaran itu tiap hari Asyura. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa setiap perubahan musim Allah Subhanahu wa taala rubah selalu perubahan tubuhnya mereka. Dikatakan setiap tahun. Dikatakan setiap 9 tahun ada yang ngomong. Ini Ibn Abbas mengatakan bahwa seandainya mereka nggak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah sisi kanan maupun sisi kiri, la akalat humul ard. Niscaya mereka bakal dimakan sama gesekan bumi. Ini bumi luar biasa, bisa gesekannya itu bisa memakan daripada tubuh kita. Makanya raga mereka ini diolah oleh Allah Subhanahu wa taala, digerak-gerakkan. Nah, nanti kita akan bahas bersama bahwa petikan apa sih, hikmah apa yang kita ambil dari isolasinya Ashabul Kahfi terkait isolasi kita. Terkait isolasi kita saat ini. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan dalam keadaan itu juga anjing mereka yang dikatakan, ada yang mengatakan namanya Gitmir, ada yang mengatakan juga namanya Rayyan, itu membentangkan kedua tangannya, kedua kakinya bil wasid, di muka gua. Sang anjing ini seperti mereka, sama dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan, lawit tala'ta, seandainya engkau sampai ke gua mereka ataupun engkau melihat mereka, lawallaita minhum firara, kau akan lari tunggang langgang. Wala mulita minhum ru'ba, dan kau yang pernah melihatnya, kalau seandainya kau sampai ke sana dan melihatnya, melihat gua tersebut, wala mulita minhum ru'ba, kau akan dalam keadaan penuh ketakutan. Karena apa? Karena saking horornya gua Ashabul Kahfi
yang Allah jadikan itu seram bagi orang yang melihatnya karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena itu semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan haibah, jadikan wibawa tersendiri terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka melihatnya seakan-akan manusia bukan melihat keadaan yang biasa, akan tetapi keadaan yang sangat luar biasa yang tidak biasa kita jumpai di alam kehidupan kita. Sehingga ini adalah satu keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas muka bumi. Bahkan ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berpergian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan melewati satu tempat yang dikira tempat tersebut merupakan tempatnya Ashabul Kahfi, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Sayyidina Muawiyah mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa ayo kita lihat itu tempatnya Ashabul Kahfi, kita dengar bahwa tempatnya di sini. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Muawiyah, laqad muni'a man huwa khairu minka. Sebenarnya ada orang yang lebih afdol, yang lebih baik, yang lebih utama dari kamu, wahai Muawiyah, tapi nggak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat tersebut, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena begitu haibahnya guanya Ashabul Kahfi. Dan subhanallah, Muawiyah dikatakan mengutus beberapa orang ke gua Ashabul Kahfi tersebut. Sampai di gua tersebut tertiup angin yang sangat luar biasa hingga mereka membatalkan untuk menilik daripada gua Ashabul Kahfi. Dan ini merupakan salah satu keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai petunjuk bagi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat 9 ke 18 ini yang mana merupakan menceritakan tentang bagaimana isolasinya Ashabul Kahfi, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik sebagaimana ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama adalah doa dan zikir. Mereka Ashabul Kahfi tidak pernah tinggal doa dan zikir. Bahkan ketika mereka dalam masa isolasi yang pertama kali, ketika mereka sampai ke mulut gua, mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan mereka. Nah, ini isolasi kita juga, kita mesti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, Allah berikan penjagaan bagi kita semuanya. Yang kedua, isolasi, mengasingkan diri atau physical distancing dan lain sebagainya, tidur, istirahat dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua ini merupakan kegiatan mengasingkan diri, kegiatan isolasi, yang mana Ashabul Kahfi ketika mereka mempertahankan daripada keimanannya mereka sanggup mengisolasi dirinya, pergi dari kaumnya, bahkan dalam keadaan tahannus, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mempertahankan keyakinannya ini. Dalam keadaan isolasi ini mereka sabar, mereka teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dapat kita petik hikmah daripada isolasinya Ashabul Kahfi ini adalah kita meyakini bahwa ini merupakan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi saat ini juga bagi kita, baik wabah, taun dan lain sebagainya, ini merupakan petunjuk bagi kita agar kita tahu bahwa yang paling berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kuat adalah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Yang keempat yang kita dapat petik daripada pelajaran ataupun hikmah daripada isolasinya Ashabul Kahfi adalah kita tetap istiqomah. Kita tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, subhanallah, ini merupakan salah satu pelajaran yang sangat luar biasa. Selama masa isolasi, mereka Ashabul Kahfi juga mendapatkan pemaparan matahari. Makanya kita selama masa isolasi ini juga banyak petunjuk dari medis dan lain sebagainya agar kita selalu terpapar matahari, kena matahari walaupun sedikit di waktu pagi maupun di waktu sore hari agar menyehatkan bagi tubuh kita semuanya. Kemudian yang keenam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan daripada tubuhnya mereka,
Allah olah daripada raga mereka, kita dalam keadaan isolasi ini juga harus tetap olahraga, harus menjaga daripada tubuh kita agar kita selalu fit, baik imun kita, baik tubuh kita agar selalu dalam keadaan prima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan bagi kita selalu. Dan yang ketujuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan anjingnya Ashabul Kahfi untuk berjaga-jaga di depan gua, maka hendaknya hikmah yang ketujuh adalah kita berjaga-jaga di dalam masa isolasi ini, dalam masalah kita mengasingkan diri kita ini, dalam social distancing dan lain sebagainya. Hendaknya kita selalu berjaga-jaga, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang terdekat kita agar aman dari berbagai macam ancaman, dan juga khususnya Allah Subhanahu wa taala agar berikan perlindungan bagi kita semuanya. Ini merupakan ikhtiar kita dan juga tawakal, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan perlindungan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah virus corona ini dari negara kita, dan kita menyambut bulan Ramadan dalam keadaan seluruh kebaikan, wa nuqbil ar-Ramadan bi kulli khair, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ridha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita semuanya, wabil khusus hajat-hajat daripada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya bagi diri kita.